arahkan kembali ke hotel pas azan asar. Jadi makan siangnya nanti di restoran Baitul Magbi wal Mandi di daerah Al-Hatta, Taif. Baik. Taif. Ya, tujuan kita ziarah ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Bapak Ibu sekalian, tidak akan bertambah ketakwaan itu, tidak akan bertambah keimanan itu kalau kita tidak dibaring dengan ilmu. Maka kita harus tahu Taif itu apa. Oleh karena itu, simak baik-baik. Nanti kalau sudah pas beberapa poin, kami tanyakan kepada jemaah. Yang mau tidur, sekarang kita bimbing doa sebelum tidur. Taif diambil dari kalimat tawaf. Nah, dari namanya saja sudah asik untuk kita kupas. Tawaf, ya. Kenapa disebut Taif padahal dulu sebelum ada kejadian besar namanya Wajj, ya, namanya Wajj, ya, dinisbatkan kepada Wajj bin Abdul Hayy dari kaum Amalikah keturunan Sam bin Nuh. Nama ini bukan hanya ketepatan, tapi ada alasannya. Disebut Taif berarti daerah itu pernah tawaf atau di bawah tawaf. Baik, kalau kita perhatikan Mekah, ya, Mekah ini gersang. Oke. Yang ada hanya perbukitan keras yang tidak bisa ditumbuhi padi, kurma, tak bisa. Tak ada tanaman. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam sebuah doanya Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin di lembah ghairi dzi zar'in yang tidak punya tanaman. Nah, Ibrahim ini bukan zalim menempatkan anak yang sedang disusui oleh istrinya yang bernama Hajar, bukan Hajar ya. Banyak salah penyebutan. Siti Hajar katanya Siti Batu itu. Kalau Hajar, Hijrah. Ya. Siti Sayyidah Hajar ditempatkan oleh Ibrahim di lembah yang sama sekali tidak ada air, tidak ada tanaman. Kan waktu itu masih belum ada air Zam-Zam. Tapi ini perintah Allah. Kalau perintah Allah nggak perlu bertanya. Sifatnya orang mukmin itu sami'na, kami mendengar, wa ata'na. Tapi kalau sekarang sami'na, kami mendengar, wa tafakkarna, kami mikir-mikir, kalau masuk akal kalau tidak masuk akal wasaina, kalau masuk akal wa ata'na. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar Ibrahim total tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim nekat dengan tawakal menempatkan anak di lembah yang tidak punya tanaman. Tujuannya apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ditempatkan di mana? Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci, di dekat Baitullah. Jangan khawatir miskin, makanya umrah ini tak ada tanaman pun nanti pasti banyak buah-buahan. Entah dari mana, min haitsu la yahtasib, dari sekira tidak akan disangka. Baik. Tujuannya apa? Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, supaya mereka mendirikan sholat. Nah, makanya orang yang umrah ini pasti istiqomah sholat. Kalau umrahnya betul, pulang ini istiqomah sholat. Faj'al af'idatan minan nas, jadikan hati sebagian manusia. Doa Ibrahim bukan faj'al af'idatan nas, jadikan hati seluruh manusia, tidak, sebagian manusia. Tahwi ilaihim, condong kepada mereka. Warzuqhum minat thamarat, berilah mereka banyak rezeki dari buah-buahan. Nah, ini ayat pertama. Wadin, lembah yang tidak ditumbuhi tanaman. Ayat yang kedua, Ibrahim
tidak, dalam sambungan ayat ini, mohon maaf, Ibrahim tidak mengukur pemberian Allah itu dengan akal, karena pemberian Allah pasti min haitsu, dari sekiranya kita tidak boleh menyangka. Dalam nalar kita sudah keluar itu. Maka Ibrahim langsung berdoa, berilah mereka banyak buah-buahan. Mana ada buah-buahan di bukit? Tidak ada. Kenapa diminta supaya diberi banyak buah-buahan? La'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Nah, karena Ibrahim yang meminta ini tidak diukur dengan akalnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril mengambil dan mencari tempat yang paling subur di muka bumi. Dan ditemukan tempat yang subur di muka bumi itu di negeri Syam, yang sekarang lokasinya ada yang mengatakan sudah di Yordan sekarang, karena Yordan, Palestina, Lebanon dan Suriah termasuk negeri Syam. Diambil oleh Jibril satu kampung. Ini karena bis mata airnya diambil dengan mata airnya. Artinya kalau Jibril yang ngambil bisa berpuluh kilometer ke bawah dengan mata airnya. Dan setelah diambil, diletak di atas sayapnya. Setelah diletak di atas sayapnya, dibawa tawaf dulu. Setelah cukup 7 kali putaran, maka tanah itu ditumpahkan oleh Jibril ke lembah Waj. Lalu karena Jibril membawa tanah itu ke lembah Waj, maka lembah Waj disebut Taif. Kenapa disebut Taif? Karena nggak berhasil, kalau jemaah nggak ngerti nanti nggak berhasil ziarah ini. Kenapa disebut Taif? Karena tanahnya dibawa tawaf oleh malaikat Jibril. Maka saya tidak pernah melarang-larang jemaah, jika ada keluarganya sakit atau tujuan apapun, dia membawa air zam-zam yang ditawaf. Memang tak ada dalil, tapi ada cerita ini. Memang tak ada dalil ya. Kemudian air zam-zam itu memang sudah ada fadilah khusus. Gak dibawa tawaf pun sudah khairul ma'i ala wajhil ardi. Nah, bagaimana kalau dibawa tawaf? Melihat dari kisah itu, ya, melihat dari kisah itu, mudah-mudahan lebih berkah lagi. Baik. Jadi para jemaah sekalian, untuk menjawab doanya Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mensuburkan Taif. Maka Taif ini disebut dengan Bustano Mekah, kebunnya kota Makkah. Karena Taif ini adalah tanahnya tanah uruk. Siapa yang uruk? Bukan alat berat, tapi Jibril. Ya. Maka udaranya lebih dingin karena mendapatkan angin lebih banyak. Dari pergunungan, dari lereng pergunungan Sarawat sekitar 1.700 kaki. Dari permukaan laut 2.500 kaki. Hujan, kodok hujan. Oke. Taif kebunnya kota Mekah. Jadi Mekah yang dihuni oleh suku Quraisy, Taif dihuni oleh suku Thaqif. Suku Thaqif. Oke, baik. Orang-orang Mekah semua mata pencariannya berdagang. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min. Orang-orang Quraisy ini ada rombongan, ya, ada schedule dagang musim panas dan musim disebut dalam Quran rihlatasy syita'i was-sayf. Nah, artinya mata pencarian mereka karena di Mekah tak punya tanaman, maka berdagang. Baik. Selain karena Mekah merupakan titik temu dunia,
cocok untuk berdagang, dan semua orang di dunia ini sudah datang ke Mekah dari zaman dulu, dari zaman sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Baik, bagaimana mereka yang tidak punya keahlian berdagang? Mereka tapi berkebun di mana? Bukan di Mekah, tak ada. Ini bukit-bukit semua. Yang ada hanya air zam-zam di sekitar Masjidil Haram. Mereka berkebun di Taif. Kita tahu ada orang kaya besar dan terkenal, namanya Walid bin Mughirah dari suku Quraisy. Dia punya kebun kurang lebih 60 km. Bayangkan, 60 kilo. Dia adalah bapaknya Khalid bin Walid, namanya Walid bin Mughirah. Makanya direkom oleh orang Quraisy, kalau yang jadi Nabi Walid bin Mughirah, pantas dia banyak hartanya. Dia dari suku Quraisy Mekah. Kalau yang jadi Nabi adalah Urwah bin Mas'ud, pantas karena ketokohannya sudah kenal banyak raja, sudah berkeliling dunia. Namanya Urwah bin Mas'ud dari suku Saqif. Laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn azim. Coba Quran diturunkan kepada salah satu di antara dua laki-laki dari dua negeri yang agung, Makkah atau Madinah. Kalau di Makkah siapa? Walid bin Mughirah. Di Makkah dan Taif, mohon maaf, di Taif Urwah bin Mas'ud. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Taif di bawah tawaf maka menjadi berkah, bisa membuahi kota Makkah. Kalau yang kita makan dari buah, tomat, apapun, kebanyakan dari Taif. Itu berkat doanya siapa? Jibril. Berkat doanya siapa? Warzuq ahlahu minat thamarat. Berilah penduduk Mekah Nabi Ibrahim. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Taif juga disebut Madinatul Muluk, kotanya para raja. Maka raja-raja di Saudi banyak yang mempunyai istana di Taif. Kenapa? Karena kalau musim panas dingin, mereka berihlah, atau gimana bahasa Indonesianya, merehat, mengungsi ke Taif. Karena panas di Mekah, Taif dingin. Kenapa dingin? Karena tanahnya lebih tinggi dari Makkah. Kalau di Bukit Tinggi dingin kan? Dingin. Taif dingin karena lebih tinggi dari Makkah. Baik, ini yang pertama. Taif, kenapa disebut Taif? Karena pernah dibawa tawaf. Ya Ammi, ana abu ashtari moya fil bagala ba'din. Main bagala li fi